Gue masih bareng seorang mahasiswi. Kenapa ya suka dibilang kayak gitu? Ilmu komunikasi kalau nggak bisa ngobrol, kan lu anak ilmu komunikasi gitu kan? Kok pakai gitu kan? Oke, balik lagi di Bobby ya, di programnya. Ya bicarain apa aja, pokoknya teman-teman yang punya obrolan yang nggak penting, ya kayak kali ini. Dan temunya nggak penting sebenarnya sih. Iya betul. Ya, ada siapa ini? Ada Dea Melsya di sini. Iya, ada cewek cantik yang lu ngampus di mana? Di Unsika, Singapura Bangsa Karawang. Wow, itu berarti kayak temen lu yang kemarin ya? Iya Itu betul. satu ini, Apa? satu jurusan juga sama dia kemarin? Satu jurusan satu kelas. Kita bestie. Sama-sama komunikasi. Sama. Pernah komunikasi sama makhluk halus? Ya enggak dong, masa kakak halus. Sekarang kan lagi komunikasi makhluk halus. Oh iya benar, iya Iya, iya. makhluk Bukan astral. gue yang ngomong ya. Iya. Nggak, tadi siapa nama lo? Dea. Dea. Iya. Dek, lu di komunikasi ini kan kemarin temen lu tuh dia bisa voice over Iya, dengan betul. berbagai karakter kan. Betul. Siapa si Ninda. Ninda ini kan. Nah, kali ini lu punya sesuatu yang beda lagi nggak seperti Ninda? Beda sih enggak ya, kayaknya sama, cuman kita sama bidang, enggak bidang yang sama bentuknya, beda bidangnya gitu. Kalau Ninda kan lebih ke voice over gitu kan, bisa ke iklan, bisa yang promo-promo gitu kan. Kalau gua lebih ke bidang jurnalisnya sih, di news anchor gitu. Di news anchor. Jadi Iya. bawain berita-berita. Iya, berita-berita gitu. Kan di sana kan kemarin gue tanya ke Ninda, udah ada yang kayak mungkin buat lu latihan jadi presenter, Ya, buat radio ya kan di tempat kuliah lu kan. ya. Nah lu untuk jadi news anchor ini lu latihan juga nggak di situ? Enggak sih, sebenarnya di kampus juga nggak ada yang latihan jadi news anchor sebenarnya. Dia bidang jurnalisnya tuh lebih ke copywritingnya. Oh, copywriting ya. Iya, kalau gua belajarnya otodidak sih, nggak belajar sebenarnya, cuman dipaksa oleh keadaan dan lama-lama terbiasa gitu. Keadaan yang kayak gimana maksa lu? Keadaan sebenarnya awalnya tuh gua tuh nggak pede depan kamera kan. Terus milih bidang jurnalis karena emang suka nulis gitu, maksudnya suka di bidang jurnalis bikin berita. Terus ada satu ketika di mana lagi magang di suatu instansi gitu kan, gue disuruh isi berita tuh, di situ orang-orang ternyata ya suka lah gitu, maksudnya dengan cara Dengan tulisan pembawaan. lu. Iya, dimulai dari tulisan, terus gue coba sampaikan sendiri juga tulisan gue gitu. Nah dari situ mulai terbiasa buat di depan kamera. Jadi awalnya lu tuh magang ya di salah satu Instansi pemerintah. instansi pemerintahan dan itu mereka senang dengan tulisan yang lu tulis untuk dibawain sebagai apa? Berita, berita iya, ya kan. Dan sampai lu sendiri yang nyoba juga. Iya, nyoba kayak ya udah orang-orang udah suka gitu, kenapa enggak dicoba? Suka sama beritanya, tulisannya apa sama orangnya? Awalnya mungkin mereka suka sama berita yang gue buat gitu kan, terus lama-lama gue bawain, mungkin mereka juga suka sama pembawaannya gitu. Sama orangnya juga gitu ya. Kalau itu nggak tahu ya, nggak tahu. Oke, buat teman-teman semua mungkin yang mau komentar seputaran anak-anak kampus nih ya. Tentunya teman-teman juga mungkin yang sama-sama di Fakultas Komunikasi mungkin punya cerita apa komunikasi atau tentang pernah jadi presenter juga atau seperti yang kemarin seperti Ninda ya, Iya, yang betul, jadi Ninda. VO voice over. Ya lu komen-komen aja lah. Kita seru-seruan di Eric King dan juga di Instagramnya eric.kings ya teman-teman semua. Lu udah subscribe belum? Udah dong. Udah. Udah. Follow juga Instagram Udah, kita. Instagram, TikTok udah semua. Wih, jago ya. Jago dong. Sejak kapan tuh? Tadi. Parah ya. Tadi. Soalnya gue tahu bakal ditanya gitu, jadi Oh, follow. Iya, Pak. Iya, iya. Jadi anak komunikasi itu harus cepat tanggap. Iya betul. Ya kan? gitu Kalau lah. emang dia nggak tanggap, dia juga bingung nanti buat mau nulis apa. Iya, tentang betul. beritanya, pembawaannya. Karena memang kadang-kadang yang news sekarang ini memang harus lebih cepat gitu kan. Iya. Ketika pas kejadian,
kita harus bawain di situ juga. Iya, kalau slow gitu ya udah basi nggak sih Basi beritanya? beritanya Iya. udah dibawain sama televisi mana-mana ataupun radio manapun, media cetak apapun gitu. Iyalah, karena kan berita yang dicari yang cepat gitu kan. Lu pernah nggak ada kesalahan nulis ataupun lu pernah nggak bawain sesuatu yang mungkin berita ini ada yang miss nih? Kalau salah bawa berita sih enggak ya, karena kan dari dulu juga taping ya, sistem yang nggak pernah yang live gitu. Taping. Iya, kalau salah nulis tuh pernah dulu dipublish di website, terus salah nulis enggak yang fatal banget juga sih, cuman kayak salah nulis tanggal, kayak gitu-gitu aja sih. Oh, Cuman cuma di tanggal situ aja. aja. Dia jadi inget tanggal kemarin ya. Enggak gitu, cuman ya gimana ya, biasa sih kalau bikin berita kan tanggal kayak gitu kan di akhir, fokusnya udah habis, jadi ya udah asal masukin tanggal, Dia lagi nggak fokus. nggak fokus. Kebanyakan nonton drakor. Nah itu dia kemarin ya gue diobrolin ya, digibahin, bagus. Ini anak komunikasi ini, lu dari semester sama nggak sama Ninda? Sama semester 7. Semester 7? Iya, Dan lu udah mulai mau KKN juga sama? iya mulai KKN sekarang. Itu kalau di Unsika sendiri KKN-nya di luar Karawang atau memang? Kebanyakan di dalam Karawang, malah semua deh kayaknya di dalam Karawang, dan deket-deket juga kayak gue nih kan kebagiannya di deket sini nih, daerah Kosambi gitu, nggak yang dari jauh-jauh. dekat-dekat Karawang kota Iya, ya? Oh, jadi emang enak tempat dia. Mungkin tadi Ninda sih gue denger jauh dia. ya kasihan sih dia. Ya di ujung-ujungnya Karawang kan. Iya betul. Nah buat lu sendiri, ya lu kan dulu pernah magang di instansi pemerintahan. Nah yang gue denger nih, lu juga sekarang ini nyambi juga jadi presenter salah satu televisi Lokal Karawang. juga. Udah berapa lama? Semenjak kesini hampir 3 minggu apa sebulan gitu. Iya baru sih baru. Kalau bawain berita itu ada berapa kali take atau memang satu kali take gitu? Ada beberapa kali take sih, kalau misalnya kayak gue salah ngomong itu pas langsung di take lagi, take ulang kayak gitu-gitu sih. Cuman one shoot gitu take-nya. Oh jadi one shoot aja. Jadi memang sama aja sih ya. Iya sama aja, Jadi emang kan kayak udah gitu terbiasa di depan kamera ya. kan. Enggak sih, baru-baru sekarang terbiasa depan kamera. Ini aja masih gugup sebenarnya. Gugup karena Karena di depan kamera gitu. gue selain lu presenter ada bakat apa lagi yang lu punya? Yang baru disinggung aja sih tadi, pernah suka di copywriter kan sebelum jadi presenter. Itu tuh pernah tulisan gua sama profil gua tuh diangkat di ini portal berita Teras Jabar. Wow. Iya, di situ ada tiga majalah yang nge-upload tulisan gua sama profil gua. Jawa Barat berarti ya? Iya, Jawa Lingkupnya Jawa Barat ya? Iya. Itu tulisan lu diangkat di situ. Iya, sama profil juga Tentang apa? tentang kenapa harus jurnalis. Oh, luar biasa ya. Itu udah skupnya udah Jawa Barat lah. Ya alhamdulillah rezeki lah ketemu sama orang yang baik yang mau ngangkat profil gue kan. Oh iya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang udah kenal sama siapa Dea ya, Iya. bisa juga komen-komen. Dia tuh kayak gimana sih orang? Kayak gimana coba? Iya kan? Enggak, gue bingung kalau anak komunikasi Ya? harusnya bisa berkomunikasi dengan teman-teman lainnya juga gitu. Enggak gitu Nggak sih. gitu, nggak gitu. Nggak gitu Itu cuma sih. jurusan aja. Itu jurusan aja. Kenapa ya suka dibilang kayak gitu? Ilmu komunikasi kalau nggak bisa ngobrol, kan lu anak ilmu komunikasi, nggak gitu kan? Nggak yang harus bisa ngobrol. Harusnya gimana harusnya? Ya di ilmu komunikasi juga kita tuh kan dijurusin gitu kan, maksudnya peminatannya kemana. Mungkin yang jago ngobrol tuh dia peminatannya ke public speaking kayak gitu kan. Kalau gue kan di jurnalis gitu, mungkin gue akrabnya sama tulisan dan kamera aja gitu dari sekarang. Jadi Sama orang temennya cuma kamera sama tulisan. iya Pulpen gitu nih, iya kertas. gitu. Oke buat teman-teman, gue masih bareng seorang mahasiswi, ya unik lah dia kan, mahasiswi sambil jadi presenter juga, ya kan unik lah. Kayak kemarin temennya juga ada Ninda juga sebagai mahasiswi juga, dia bisa voice over. Yang mudah-mudahan teman-teman ini bisa nemuin sesuatu yang bikin dia jadi hebat. Iya. Gue rasa sih gitu sih. Ini udah di komunikasi ini ya, nanti ada mungkin stasiun TV
ataupun dia juga agensi-agensi lain yang bakal narik lu pada gitu kan. Amin. Nah, mudah-mudahan ya. Iya. Ini gue promosiin lo di Erikin. Jangan lupa ya tuh produser-produser. Iya. maksa Itu dong. nitip. Jangan lupa produser-produser Iya. TV. Nanti pasti ada. Dan dia, lu kan di presenter nih. Nah, gue pengen lihat pembawaan lu ketika ngebawain berita. Ya. Nih, jadi gue punya skripnya, ada anak nyolong mangga. Waduh, kasihan sih. Lu ada anak nyolong mangga ditangkap warga. Nah, lu membawaannya kayak gimana? Berarti di segi presenter ya. Nah, gimana terus coba. Pemirsa, pada tanggal 2 Agustus lalu, seorang anak tertangkap oleh warga di desa Duren sedang tar dulu diganti dong. Aku tuh nggak bisa kalau yang langsung kayak harus baca skrip gitu. Iya. Karena kan yang namanya presenter tuh kita nggak bisa yang mengarang gitu loh. Semuanya kan harus Tapi mulai detik ini lu by harus script. bisa mengarang. Daripada anak nyolong mangga ya kan. Kasihan anak tuh ditangkap warga. Iya kan? Mendingan Kasihan. lu live report aja. Ada kebakaran di belakang lu laporin secara live. Coba kayak gimana? Oke pemirsa, sekarang saya sedang berada di Pasar Duren. Di sini sedang terjadi kebakaran yang terjadi dari pukul 10 pagi tadi. Kebakaran terjadi karena puntung rokok yang dibuang oleh sembarangan oleh warga gitu kan. Kok pakai gitu kan? Bentar. Sunda weh. Emang. Aduh, lu asli mana sih? Hah? Asli mana lu? Asli Kuningan. Pantes. Iya. Hese-nya. Nggak pernah live report kan dibilang kan nggak yang bisa intens sama kamera, apalagi nggak baca Nggak ada skrip skrip gitu. ya? Iya, karena kalau nggak baca skrip tuh bingung gitu fokusnya. Aku harus fokus ke intonasi aku ngomong atau aku harus fokus ke pembawaan berita. Kayak kalau Ninda kan misal VO dia bisa VO bebas gitu mengarang. Kalau aku kan harus beda gitu. Nah, Dek, gue kakak ya berarti. Ya Kak. Siap Kak. Siap Kak. Nah, Dek, lu passion lu ini sendiri di presenter ini di hard news ataupun yang lainnya? Sebenarnya sih di kemana gitu loh? di hard news sih. Gua Hard nggak bisa news. sih kalau misalnya kayak yang soft news kayak berita-berita kuliner kayak gitu itu gua nggak bisa pembawaannya tuh masih belum masuk ke situ karena kan Belum, ya? masih baru juga kan terjun sebenarnya di dunia ini. Jadi lebih suka ke hard news karena beda lah gitu intonasinya. Terus gue juga ngerasa lebih nyaman di hard news sih sebenarnya. Iya, karena lihat skrip itu. Sebenarnya kuliner juga lihat skrip gitu kan, baca skrip juga. Cuman beda gitu, kayak belum masuk aja feel-nya di situ tuh belum ada. Bisa kalau belajar, sebenarnya mau belajar, cuman gimana ya kalau nyinggung masalah jadi reporter tuh sebenarnya dulu cita-citanya mau jadi reporter sebelum jadi news anchor ini. Beda kan kalau reporter sama news anchor, iya. lapangan dan di studio. Jadi reporter itu dulu hampir mau diperdalam tapi stuck dari restu orang tua gitu. Maksudnya kayak nggak boleh, nggak gitu. Kalau reporter nggak dulu gitu. Jadi aku nggak pernah mau. Jadi gimana ya? Memperdalamnya ya udah yang di news anchor aja. Gitu. Jadi orang tua tuh lebih seneng dia tuh di dalam studio. Iya gitu. Jadi jangan yang di luar studio yang mungkin ada kekhawatiran lah ya Iya. sebagai orang tua. Kan? Makanya kalau dibilang kenapa nggak ya udah belajar aja gitu. Maksudnya siapa tahu nanti direstuin juga merasa karena di news anchor aja juga belum full gitu. Kenapa nggak yang di news anchor aja dulu? Nah, jadi yang di reporter tuh aku tinggalin gitu, nggak pernah belajar sama sekali. Senangnya pertamanya reporter. Iya, karena karena- aku suka lapangan gitu. Maksudnya aku nggak suka yang diem di studio lihat kamera gitu. Sebenarnya nggak suka. Jadi memang basicnya dia tuh pengennya jadi reporter karena memang ada orang tua nggak boleh Iya. di lapangan apa sih nanti jadi Spiderman gitu kan. Iya. Warna kulitnya Iya. Merah dong. Merah, ya. Merah dong. merah kan dia kalau kepanasan. Emang iya. Tahu banget nih kayaknya. Beda sih. Jadi, nah, Nin, di presenter ini, lu cuma satu stasiun aja. Iya. Karena ada beberapa stasiun juga di Karawang ini. Iya, Pernah lu coba nggak? Enggak sih. Belum. Belum. Karena kan ini aja yang di Karawang itu kan baru sekarang nih, baru hampir 1 bulan gitu. Jadi masih belum ini sih. Kan fokusnya juga kan terbagi karena kan sambil KKN, terus sambil ya kalau presenter ini untuk mencari pengalaman aja lah. Nggak nyari cuan. Cuan juga. Bohong banget ya. Kalau mahasiswi, kalau nggak nyari cuan bohong banget. Cuan tapi biar kelihatan ya aku tuh
carinya pengalaman gitu. Oh iya. Berapa aja bayarnya? Enggak juga sih, aku punya red card-nya dong. Pengalaman kan lu bilang. Gue kira pengalaman doang lu cari, berapa aja bayarnya Pak? Biarin aja. Pengalaman tapi cuannya harus sejalan. Masa nanti dibayar sukarela, aku udah capek-capek apalagi news anchor gitu kan. Ya nggak suka rela sih, nanti kita sediain kotak amal. Terus Bayar seikhlasnya. ikhlas. Lebih sedih sih itu. Lebih sedih sih. Enggak lah, jadi memang walaupun lu tuh di dunia ini kan baru ya, tetap lah kita hargain ya, namanya suatu profesi itu kan kita belajarnya juga mahal juga gitu kan. Iya betul. Kali lu menjadi artis sinetron. Enggak ada Film kepikiran Korea, ke sana. ya kan? Iya, terus. Karena kalau di presenter itu yang aku pelajari ya, meskipun beritanya mau sedih, beritanya mau senang, itu tuh tetap aja flat gitu pembawaannya. Meskipun iya kita kasih intonasi, misal untuk berita duka kita agak turunkan suara kayak gitu-gitu. Cuman untuk mimik wajah dan segala macam kan kalau jadi presenter ya udah template aja gitu. Lurus aja ya? Iya, lurus aja gitu. Iya. Jadi nggak ada mimik wajah yang harus kayak gimana. Yang penting kelihatan tegas. Iya, gitu. Lugas, tegas ya kan kalau presenter host berita itu. Betul. Jadi tegas, ini berita bener nih. Berita bener nih. Ini bukan berita bohong. Jadi kelihatannya begitu. Ini Iya. berita bener, ini berita bener gitu ya. Jadi ngeyakinin yang ngeliat lu juga. Itu gue gak yakin. Kenapa nggak yakin? Berita yang kemarin. Enggak ya. Nah, di kampus lo ini ada beberapa anak nggak yang udah mungkin di stasiun televisi ataupun tempat broadcast lo pernah dengar nggak? Kayaknya enggak sih, belum tahu gitu. Cuman mungkin ada, tapi belum ketemu gitu. Ya, seangkatan lu sendiri. Ya nggak ada, nggak tahu gitu, nggak kenal. Jadi di stasiun TV ini, lu cuma lu doang? Iya, di Kemuning TV ini kemarin sih bilangnya ada beberapa yang apply juga, ada beberapa juga, tapi nggak ketemu gitu, maksudnya nggak kita Tapi nggak teman ketemu. satu kampus lu? Iya, satu kampus. Lu kan waktu bacain berita, ya Iya. kan jadi lagi presenter. Nah, lu baca ini tanpa ini prompter atau memang ada prompter yang lu lihat mesti dibaca gitu atau gimana? Pakai prompter sih, karena kan kayak meskipun kita intonasinya bisa improve, tapi kan dari scriptwriter udah ditentuin. Jadi misalnya di teks itu udah ada, misalnya slash 1 berarti gue harus jeda sedikit, slash 2 emang gue harus berhenti di situ gitu. Jadi kalau misalnya tanpa skrip atau cuman menghafal gitu, itu nggak bisa, karena emang udah ditentuin. Itu tulisannya sendiri lu yang nulis atau memang udah ada yang Kalau di Kemuning TV ini udah ada sih. Udah ada. Ditulis sama reporter. jadi lu cuma tok presenter Iya, betul. buat bawain beritanya aja? Betul. Wih, ini ya. Ini salah satu yang betul. Sebenarnya sih pengennya karena lebih sukanya sih kalau pengennya sih gue yang bikin berita, gue yang bacain, karena di situ feel-nya lebih dapat. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang buat itu tuh nggak masuk gitu feel-nya sama gue. Nah, kan gue bilang itu. Tadi kan lu kan juga sebagai penulis juga senang nulis, gitu kan. Lu juga senang di lapangan juga. Dan kenapa lu nggak bilang sama orang Kemuningnya sendiri buat? Mungkin bisa, tapi gue lebih beradaptasi karena takutnya nggak terpegang tanggung jawab itu gitu. Apalagi harus dengan beberapa berita yang harus gue susun sendiri. Nyusun berita itu kan nggak gampang gitu. Nggak gampang emang. Iya, nanti kalau misalnya terganggu gitu kan, yang harusnya berita tayang sekarang gara-gara masih KKN atau lagi kuliah terganggu kan. Tapi cuannya gimana? Lumayan untuk uang jajan. Iya. Selain lu, ada nggak presenter lain di situ? Ada sih, ada 2 presenter. Cewek semua? Enggak, laki-laki. Oh, laki-laki. Iya, jadi Sama news anchor juga semua? iya, news anchor semua. Jadi kalau misalnya gue berhalangan, dia backup, dia berhalangan, gue yang backup gitu. Oh, jadi bisa saling backup aja ya? Iya, betul. Di situ sendiri, lu pernah ditawarin nggak untuk jadi acara-acara lain, host? Ada sih, nanti mau ada kayak acara apa sih, talk show gitu. Nah itu perdana sih buat nanti gue cobain. Sih datengin bintang tamu kan? Iya, datengin bintang tamu. Kayak begini mungkin. Iya, kayak gini. Nah kalau host sendiri, kebanyakannya pertanyaan-pertanyaan yang memang langsung Iya, mengalir ya mengalir aja, sama pembicaraan. itu yang agak sulit, ya kan? Kalau kita lihat skrip ataupun prompter tuh, oke lah, gampang gitu kan. Tinggal lu lihat tanda apa nih mesti berhenti di mana gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau ketika lu ngobrol sama seseorang kayak begini, lu nanya
harus bisa ngalir kayak gitu kan agak sulit juga. Ya itu challenge sih sebenarnya, kayak aku harus keluar dari zona nyaman gitu, maksudnya Betul. jangan jadi presenter aja ya, kita belajar lah. Lu tuh gini, lu dapet sesuatu yang beda ketika sama impian lu, ataupun dapet tantangan yang berbeda dengan profesi lu jangan tolak. Betul. Lu harus jalanin itu. Ketika lu bilang nggak bisa, lu nggak bisa. Lu nggak punya pengalaman di situ. Karena siapa tahu ternyata jalan kita tuh itu. Nah, Ternyata impian kita tuh salah gitu. Ternyata yang emang dadakan itu yang jadi tujuan kita nanti ke depannya. jadi memang harus semua tuh dicoba. Lu jangan nyerah dulu. Gua nggak bisa. Itu bukan profesi gua, bukan bakat gua. Nggak kayak begitu, Brad. Jadi memang harus sesuatu yang baru lu coba. Ketika itu memang worth it ya buat cuan lu. Iya. Apalagi wah cuan gede. Tapi beda nih bidangnya sama gua, lu wah. Dulu waktu kuliah sih gitu, pikirannya kayak apa, kerjaan tuh harus ikutin passion aku. Dulu kayak gitu kan pikirannya. Udah turun ke dunia kerja tuh lebih mikir kayak oh enggak, ternyata passion yang harus ngikutin kerjaan itu. Betul. Itu yang didapat selama kerja tuh kayak gitu sih. Beberapa kali kan kerja gitu, coba-coba. Yang harus ngalah sama ego lu. Betul. Ya kan, kalau ketika lu egois dengan pendirian lu, mau sampai kapan? Dan lu nggak bakal maju. Gue yakin itu. Kayak gini juga kan sebenarnya depan kamera ini tuh kan sebenarnya bukan passion banget, maksudnya nggak pengen banget gitu karena dulu cita-citanya aku pokoknya jadi orang di belakang kamera yang menyukseskan acara lewat belakang kamera aja gitu. Oh, cita-cita lu gitu. Iya, nggak suka kalau di depan kamera. Kenapa lu masuk komunikasi begitu? Iya. Untuk jadi orang yang Ada di belakang kamera. Oh iya. Ya, dia dari awal lah semua juga. Mungkin ketika lu jadi talent, jadi presenter segala macam, nanti lu udah punya pengalaman banyak ya bisa jadi di belakang kamera juga. Iya. Oke, Dek, kayaknya gua bakal akhirin dulu. Oke. Perjumpaan kita kali ini kayaknya gua terima kasih banget lu udah datang ke Eric Kings. Iya. Dan luar biasa lah. Gue juga terima kasih banget udah diundang di sini. Jadi ajang apa ya? Cari pengalaman juga kan sama di sini. Lu kan banyak temen nih komunikasi, ajak lah buat subscribe. Iya, Eric pasti. King ya kan buat bunyiin lonceng juga, buat like juga. Ya harus sih, ini channel keren banget sih. Pastilah keren. Ini kan Keren channel banget. Sultan Karawang. Jadi Iya. teman-teman yang nggak tahu, gua kemarin juga bingung di Karawang. Malah kita banyak yang dikenal di luar. Iya, lebih ke mahasiswa yang ada di Karawang gitu, khususnya kan yang punya bakat bingung ngembanginnya di mana. Kayaknya channel ini cocok deh menurut gua. Wah, kita challenge buat cari bakat. Iya, maksud gua bukan mengembangkan ini ya, membranding diri gitu menurut gua. Ini channel bagus banget sih. Boleh lah ya. Boleh lah. Boleh lah. Oke. Thank you buat cewek cantik siang ini. Udah jadi malu. Ngeri ya. Oke teman-teman semua, kayaknya cukup sekian. Gue butuh lu buat bunyiin lonceng sama subscribe, buat like juga. Jadi teman-teman yang pengen komen juga bisa langsung di situ dan juga di eric.kings di Instagram kita. Oke, terima kasih dia. Pokoknya kita bakal balik lagi di channel yang sama dan di acara gue tentunya di Pobia Podcast, obrolin ya apa aja. Apa aja yang penting, walaupun awalnya nggak penting biar jadi penting. Betul. Harus jadi penting, ya nggak? Oke, kayaknya gue bakal akhirin aja. Gue butuh dia buat ngucapin jargon kita. Eric King, Jago bos. jago bos. Thank you. Gue inget siapa ya? Ayo. Ayo. Ingat siapa tuh? Enggak, inget yang di rumah sih. Iya. Kalau yang di rumah. Iya.